Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu Bapak Ibu Guru hebat. Nama saya Adiana Suryani. Saat ini saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri Pakansari 04. Sekolah Dasar Negeri Pakansari 04 mulai menjadi sekolah penggerak angkatan pertama, yaitu pada tahun pelajaran 2020-2021. Dan pada saat ini sekolah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Adapun sekolah kami ini terdiri dari 6 rombel dan juga dipegang oleh 8 orang guru dan terdiri dari 2 tenaga kependidikan. Sekolah SD Negeri Pakansari 04 memulai kegiatan belajar mengajarnya di tahun 1985. Di lapangan yang luas dipenuhi siswa yang sedang melakukan aktivitas kegiatan pembelajaran olahraga. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, salah satu pendekatan yang bisa diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi murid yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Tentunya para siswa tidak hanya aktif kegiatan di dalam kelas saja, tapi di luar kelas pun mereka aktif. Kegiatan pramuka membuat mereka menjadi lebih berkembang dan berwawasan luas. Selain itu, mereka juga melakukan permainan dan senam di pagi hari bersama guru olahraga. Para siswa diajarkan kebudayaan daerah lain dalam mengajarkan pembelajaran matematika menggunakan strategi SMART, yaitu senang matematika, anak menjadi rajin dan terampil. Pembelajaran berdiferensiasi ini penting dilaksanakan mengingat kondisi murid yang beragam, sehingga pembelajaran ini dapat memungkinkan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap mampu meningkatkan motivasi murid di dalam pembelajaran, karena pembelajaran ini disesuaikan dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan murid, baik dari segi kesiapan belajar, minat, atau profil belajarnya, dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar, sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai seorang guru, saya harus dapat mengetahui kebutuhan dan minat peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, sesuai dengan profil siswa. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi mata pelajaran matematika, saya menerapkan strategi SMART. Kata SMART berasal dari bahasa Inggris yang berarti pintar, cerdas. Sedangkan dalam konteks pembelajaran berdiferensiasi ini, kata SMART merupakan akronim dari senang, matematika, anak menjadi rajin, dan terampil. Usia sekolah dasar masih senang dengan belajar sambil bermain. Akan tetapi, permainan harus mengarah pada capaian pembelajaran yang akan dicapai siswa pada fasenya. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan merupakan tantangan bagi guru, agar anak-anak tidak merasa bosan ketika pembelajaran. Salah satu prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka yaitu pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian murid di saat ini, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan murid yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Dengan melihat prinsip pembelajaran tersebut, kondisi yang berbeda terjadi di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 5 SD Negeri Pakansari 04. Dengan jumlah muridnya itu 13 orang yang memiliki perbedaan. Salah satu di antara mereka terdapat satu siswa berkebutuhan khusus, yaitu siswa yang mengalami Down syndrome. Adapun pembelajaran yang telah saya rancang dan laksanakan sebelumnya, yaitu khususnya pada mata pelajaran matematika, belum memperhatikan kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya motivasi belajar murid yang berdampak pada hasil belajar murid yang rendah. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang memiliki tanggung jawab dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran matematika yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid dengan menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid, serta mengenalkan budaya lokal. Adapun tantangannya yaitu setelah dilakukan identifikasi masalah melalui refleksi diri, wawancara dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan dari hasil evaluasi pembelajaran rapot siswa, maka beberapa tantangan yang terjadi yaitu
rendahnya motivasi dan hasil belajar murid. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang bersifat monoton dan berpusat pada guru, serta tidak memperhatikan kebutuhan belajar murid. Dan yang ketiga, penggunaan sumber belajar yang hanya mengandalkan buku. Dan yang keempat yaitu kurangnya guru dalam memanfaatkan media pembelajaran, terutama pembelajaran yang berbasis TIK. Dan yang kelima yaitu pemberian tugas yang seragam kepada seluruh murid. Dari beberapa permasalahan yang sudah disebutkan, maka saya menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi yaitu 1. Memilih model dan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid, agar murid dapat terlihat aktif dalam pembelajaran matematika. Yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang inovatif, tepat dan menarik, serta berbasis teknologi, sehingga memotivasi murid dalam belajar matematika. Yang ketiga yaitu menyiapkan berbagai sumber belajar yang relevan dalam merespon kebutuhan murid. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar murid melalui penerapan yang beragam. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam praktik baik ini adalah yaitu saya sebagai seorang guru, kemudian murid, rekan sejawat, dan juga kepala sekolah selaku pemberi izin dalam melaksanakan praktik baik ini. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu 1. Melakukan kajian literatur, mencari sumber inspirasi melalui berbagai sumber dan platform Pandeka Mengajar, serta berdiskusi dengan guru senior atau rekan sejawat untuk memilih metode, model, dan media pembelajaran. Yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bermakna, dan menyenangkan bagi murid, serta dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Yang ketiga yaitu melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang setelah menetapkan langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk menghadapi tantangan. Kemudian selanjutnya saya menjelaskan tahapan pembelajaran yang akan dilakukan. Dan kemudian strategi pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi proses, konten, dan juga produk. Sumber daya yang diperlukan selama praktik baik ini yaitu meliputi sarana dan prasarana sekolah seperti jaringan wifi, infokus, proyektor, dan laptop, alat permainan tradisional, dan juga lingkungan sekolah yang memiliki tanaman beragam, dan juga kesediaan orang tua dalam membantu kegiatan proyek murid, kepala sekolah, dan rekan sejawat yang mendukung selama praktik baik ini dilaksanakan. Kemudian juga kemampuan guru dalam memanfaatkan berbagai aplikasi untuk pembuatan media pembelajaran. Setelah perencanaan disusun, saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran matematika dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan pembelajaran yaitu dimulai dengan cara 1. Yaitu melakukan pemetaan terhadap siswa tentang kesiapan, minat, dan profil siswa dengan cara orang tua mengisi kuesioner, pre-screening, dan melakukan wawancara kepada orang tua dan siswa. Refleksi saya lakukan untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran ataupun apakah proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan ini sesuai dan tepat dengan langkah-langkah yang sudah disepakati, sehingga guru dapat melakukan perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Pembelajaran dari keseluruhan praktik baik ini memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan juga dapat dilaksanakan dengan mengakomodir kebutuhan murid yang beragam dengan model, metode, atau media pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan juga profil belajar murid. Selain itu, sebagai seorang guru, kita harus tetap meningkatkan kemampuan diri agar dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas bagi murid. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi matematika, saya selalu menerapkan beberapa strategi. Baik, demikianlah pembelajaran berdiferensiasi strategi SMART. Senang matematika, anak jadi rajin dan terampil. Dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai transformasi pembelajaran matematika untuk meraih prestasi optimal yang telah saya lakukan. Semoga dengan praktik baik ini dapat memberikan inspirasi bagi rekan-rekan guru dan juga dapat memberikan manfaat bagi sekolah pada khususnya dan dunia pendidikan di Indonesia pada umumnya. Kita sebagai seorang guru harus ingat pesan dan juga semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, dan Tut Uri Hanoyo. Baiklah Bapak Ibu guru hebat sekalian, demikianlah paparan video GTK inovatif. Semoga dapat menginspirasi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.